Kalian viewers juga pasti tahu semua. Itu adalah artis favorit kalian. Saya tahu. Itu artis favorit kalian. Ya kan? Kecuali tiap gua. malam, tiap mau tidur kalian pasti nyanyi lagunya. Berada di mesin ATM, satu jadi supir, satu memantau. Oh, dia punya formasi. Ada formasi, ada yang memantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. kita kembali lagi di reactionjpn.com. Ada cerita di balik berita, oke? Populer banget ya, kita membicarakan 5 populer ya, berita populer. 5 berita terpopuler JPN Siap. pada pekan ini. Hanya ada di aplikasi jpn.com Yoi. dan ada di situsnya jpn.com. Yoi. Jangan lupa di-download aplikasinya. Di situ udah bisa notif berita-berita terbaru dan populer dan bisa komen juga teman-teman. Nanti kita bacain komen-komennya. Yoi. Oke? Semoga ini beritanya berkah semua lah ya. Insya Allah, Di Ramadan ini. insya Allah. Alhamdulillah. Kita puasa gimana nih Mas Fatan nih? Puasa. Bukannya udah lebaran ya? Alah, belum udah ya? lebaran. Kayaknya Belum. Berasa puasa udah lama banget deh. Belum. Kayak udah 3 Kita- bulan gue puasa. Mencapai Lailatul Qadar aja gitu belum nyampe kita. Astagfirullahaladzim. Belum nyampe. Tapi gimana puasa Sergi ini? Ya kalau saya sih puasanya ya biasa-biasa aja lah, nggak usah sombong-sombong. Kalau Mas Fatan gimana? Ya alhamdulillah lancar lah. Lancar ya. Lancar, kadang siang lancar gitu, kadang sampai malam lancar gitu-gitu lah. Iya. Namanya juga usaha ya, Ser. Iya. Nah, kita langsung aja nih ngomongin 5 berita terpopuler Oh, iya. JPN pada pekan ini. Apa aja nih salah Di satunya? antaranya ada Toyota menarik kembali mobilnya, Wush, calling back. Slack. calling back. Yoi. Enggak, bisa juga. CLBK gitu. Public speaking-nya bagus. Lalu ada juga soal Aldi Taher. Kenapa lagi dia bikin ulah apa itu manusia? Pokoknya ini nanti kita simak. Iya. Ini dia reactionjpn.com. Oke viewers, kita awali dengan berita terpopuler kelima pertama. Oke ya, ini kita bacain ya. Judulnya, Sunan Kalijaga bilang gini, belum tahu siapa saya, sok gaya preman sama gue. Dia Mantap. kayak gahar dia. Abang kita ini. Di Jakarta, pengacara Sunan Kalijaga mengeluarkan peringatan keras untuk pengelola pinjaman online. Ini pinjol nih. Waduh. Pinjol, bener. Jadi kalau dengar pinjol saya ngeliat siapa ya? Yang kerap menebar ancaman kepada nasabahnya. Oke. Sunan Kalijaga menyampaikan peringatan itu karena menerima banyak aduan dari orang yang terjerat pinjaman online dan mendapat ancaman. Nih, dia sekali lagi ngomong gini. Apa tuh? Hati-hati dengan pinjaman online. Saya punya bukti kreditur diperlakukan tidak manusiawi Wah. dan menjadi korban pencemaran nama baik, ya kan? Termasuk orang-orang sekitar Anda akan kena dampaknya. Diteror dengan kata-kata kotor. Ya salam. Astaga. Kalau saya diteror sama kata-kata kotor, saya nggak marah. Tapi kalau nggak Orang saya kotor kan? Iya udah. Gitu ya. Iya. Ya udah. Keren. Lanjut nih ya. Lanjut Gi. Masyarakat sudah banyak yang menjadi korban dengan melampirkan bukti-bukti kepada saya. Oke. Dia langsung bilang ke polisi cyber ya, bilang gini, mohon atensinya Pak Kapolri dan Pak Kapolda terkait perlindungan hukum masyarakat. Saya yakin ini sudah memakan banyak korban. Masyarakat yang menjadi korban wajib ke pihak kepolisian. Karena para pelaku itu mengakses semua nomor-nomor kontak korban dan secara random. Pelaku mengirimkan SMS atau WA dengan kata yang tidak manusiawi. Oh iya. Jadi iya. kalau kita simpulkan nih dari Pak Sunan Kalijaga nih, dia ini salah satu korbannya. Jadi temennya ada yang ngutang dan dia nggak tahu siapa gitu loh. Terus di WhatsApp sama si debt collector nih. Iya. Ada ratusan WhatsApp katanya. Ratusan WhatsApp dan ini apa ya? Ngomongnya tuh kasar. Kata-kata binatang tuh keluar semua. Padahal dia bukan ngutang. Dia hanya Dia hanya sebagai memberitahukan. jaminan sebenarnya. Dari siapa nggak tahu gitu. Nah, ini masalah di sini gitu. Terus atensinya Pak Sunan Kalijaga ini dia bakal ngelaporin, dia sudah ngelaporin sih, sudah ngelaporin ini ke meja hijau dan memohon kepada kepolisian untuk menindaklanjutin. Oh iya. Dan serunya lagi, dia bikin gerakan. Sunan Kalijaga ini kan termasuk pengacara yang apa namanya hedonisme ya kelihatannya ya. Hotman KW. Hotman KW tapi masih muda lah. Iya, masih itu muda kayak kecil budak lah. KW. KW ya, kayak gitu. Terus temennya sama artis-artis nih Mas. Benar. Teman sama artis-artis, kemudian dia bikin gerakan
artis-artis dan para pengacara untuk melawan pinjaman online. Kayak gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Tapi kalau menurut Sergi gimana nih? Kan kalau yang pernah aku dengar sih, Iya. pinjaman online ini kan orang mengajukan pinjaman terus memberikan akses. Apakah bersedia ini mengakses kontak, ya kan? HP gitu-gitu? Artinya kan dia sudah kayak simbiosis mutualisme. Ada agreement lah, ada agreement secara tidak langsung. Secara Dan ketika emang tidak membayar secara rutin, Iya. ya pasti ada peringatan 1, 2, 3. Dan mungkin itu tindakan terakhir yang dilakukan oleh pihak pinjol Ya, itu. berarti Tapi kan tidak fair juga tidak kalau kita fair, menyalahkannya. Ya, kalau emang dia rutin sesuai komitmennya membayar utang setiap bulan, itu berarti masalahnya di mungkin situ. nggak ada masalah Iya. apa-apa kan? Berarti intinya harus ada namanya introspeksi. Di samping memang sih yang bikin geram itu kan karena fintechnya itu kan nggak OJK, nggak legal di OJK. Dan kebanyakan nih hal-hal yang seperti ini pasti ilegal di OJK, sehingga dia bisa semena-mena karena tidak diawasi oleh OJK. Dia bisa berkata-kata kotor dan lain-lain ke pihak debitur. Benar. Nah, seperti itu masalahnya. Bacaan komen ada Tapi komen apa? Kira-kira? di ini juga ada nih yang komentar nih. Tapi dia simple banget nih komennya nih. Di aplikasi JPNN atas nama Yesmia binti Soderi. Dia bilang mantap. Mantap. yang mantap? Dia bilang, mantap kali. Sunan Apa Kalijaga nih? Oh, mantap. Gitu. Iya. Yang mungkin lagi puasa gitu nggak? Iya. Oh, ini puasa jadi jempol. irit aja lah Puasa gitu. jempol. Mantap. Siap. Ya Allah. Ya, oke sih nggak apa-apa. Itu hak kalian untuk mau komen apa-apa ya Bu ya. Bu Yasmiah ini mantap. Saya juga mantap sih. Keren juga nih gerakannya Sunan Kalijaga. Saya setuju. Oke? Nah, Gi, berita terpopuler Iya. keempat ini Gimana nih, Mas? datang dari sektor otomotif. Jadi saya nih. Terus. Jadi pabrikan Toyota itu memanggil kembali kendaraannya dengan merek Venza. Venza ini kayak mobil CR-V lah ya. Oh, Tapi dia lebih iya. banyak beredar Tipenya, di Amerika. ya. Lebih banyak beredar di Amerika. Nah, kenapa dipanggil? Terjadi kesalahan. Menurut mereka ada kesalahan di dalam fitur mobilnya yang bisa mengganggu performa keluarnya airbag. Oh. Makanya dipanggil. Nah, menurut dokumen yang diajukan ke Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Amerika Serikat, terdapat sekitar 370.000 kendaraan merek Venza ini. Tipenya ya. Tipenya, Venza. mereknya, iya benar. Nah, mobil yang terdampak Venza itu rata-rata diproduksi pada tahun 2009 sampai 2015. Wah, udah lama dong berarti. Iya. Kenapa baru sekarang? Mungkin baru ketahuan kan. Iya. Masalahnya kan ini airbag kan masalah keamanan kan, safety right kan. Amerika jarang kecelakaan kali. Mungkin ya. Gue lanjutin lagi nih, Gi. Nah, dalam hal ini jika diakumulasikan dari 3.700-an ribu itu terdapat 2.700-an di Amerika, sedangkan sisanya berada di luar Amerika. Salah satunya di mana? Tapi di pasar Indonesia nggak ada. Oh ya, kalau syukurlah. Venza ini. Syukurlah. Karena kalau ada Wah, juga nih bisa ada Venza. boykot Toyota, boykot. Biasalah. Jadi kalau menurut Toyota, model Venza yang dimaksud memiliki sensor airbag yang berada di pintu depan sisi pengemudi. Sensor disambungkan ke ICU SRS melalui sepasang kabel yang ditarik melalui pintu ke bodi kendaraan melalui grommet. Menurut Toyota, ada perbedaan yang lebih besar antara panjang kabel. Pokoknya intinya berpotensi lah kabelnya itu patah. Jadi sih kalau itu terjadi, kalau itu patah, maka airbagnya itu nggak bisa keluar. Berarti pure itu human error ya dari pabrikannya ya? Kalau dibilang human error, kenapa sampai ratusan ribu? Iya, berarti kan Berarti memang mungkin ada kayak modul dikeluarkan untuk apa pabrikan itu tidak sesuai ininya lah. Kayak ngapain nih, Ruth? Main layang-layang. Modul. Layang. modul. Nah, intinya Toyota sudah melakukan pemanggilan ulang kendaraan Venza itu. Dan sebelumnya di Indonesia sendiri juga Toyota udah beberapa kali memanggil kendaraan yang seperti itu. Diretur Dan, ya. dan menurut gua sih itu hal yang lumrah ya. Iya. Karena kan setiap kendaraan pasti ya walaupun pabrikan
mencoba mencapai yang sempurna, pasti ada satu barang itu yang Karena kesempurnaan hanya punya Ilahi. iya, Kita nggak punya. subhanallah. Ini lagi tema puasa, soalnya. Jadi ke bawah-bawah. Bener-bener semangat ini. Iya, tapi ya itulah Toyota. Tapi Toyota lumayan banyak pasarnya di Indonesia Wah, sebenarnya. paling Top itu. kuat kali Toyota. Top itu. Bener. Toyota dan lain-lain. Ayo Toyota, silakan iklan di sini boleh nggak? Kita bacain komentar nih, Iya, saya langsung bacain. aja, Gi. Saya buka dulu nih aplikasi JPNN. Yoi. Wah, ini kayaknya saya kenal nih. Yudi Nurdiansah. Oh. ini Ada kayaknya fotonya, yang lain-lain tidak ada foto, hanya Iya, Mas iya. Yudi Nurdiansah ada Ganteng fotonya. orangnya. Lumayan. Ya, kita bisa lihat nanti di situ. Kita bacain komennya. Semoga Toyota ke depannya lebih baik. Jangan sampai customer kecewa. Salam Toyota Mania. Gas. Wih, mantap. Keren nih, dia kayaknya mobilnya Toyota. Yoi. Kayaknya. Nah, seneng banget dia. Tapi ya mudah-mudahan di Indonesia atau di Asia tidak terjadi seperti yang di Amerika ya, yang tipe Venza itu ya. Karena saya pikir di Toyota di Indonesia sama Asia Tenggara tuh top banget penjualannya. Gitu. Ya nggak sih? Tapi ada juga sih beberapa merek yang pernah dipanggil kalau di Indonesia. Oh iya, Pernah. Saya lupa mereknya apa, tapi pernah. mereknya Pingit kayak gitu. Kalau nggak salah. Iya. Oke viewers, sekarang kita masuk populer yang ketiga. Yoi. Ini tadi kan kita, aduh, kalau saya baca ini, Masya Allah ya udah gini deh. Ini kan kita baca tadi yang berita keempat otomotif. Otomotif. Ini masih ada ceramah otomotif. Apa tuh? Tapi ada kegilaan juga di sini. Ada satu entitas, Heeh. entitas manusia. Wush. Kita sebutnya entitas manusia gitu. Humusik. Human creator. Yoi. Yang kita sebut asmanya atau namanya itu Aldi Taher. Wah, Wah. kalian viewers juga pasti tahu semua. Itu adalah artis favorit kalian. Saya tahu. Iya, Itu iya. artis favorit kalian. Ya kan? Kecuali Tiap gua. malam, tiap mau tidur kalian pasti nyanyi lagunya. Nisa Sabian. Wah, itu kacau itu orangnya. Itu lagu Mas Patan ya kalau mau tidur dengerin itu ya. Jadi nggak bisa tidur. Oh nggak bisa tidur. Kalau berarti kan dia bikin ibadah. Kalau nungguin sahur apa. Bener. Dengerin itu, Nisa Sabian. I love you so much. Katanya Aldi Taher. Yuk kita lanjut ya. Iya bro. Judulnya gini. Aldi Taher ingin jual mobil kepada Andre Taulani. Sebegini harganya. Ya kan, otomotif lagi kan. Saya bilang apa? Bener. Aktor Aldi Taher ingin menjual mobilnya miliknya kepada komedian Andre Taulani. Sultan Bintaro, bro. Sultan Bintaro. Iya. Udah mirip belum hidungnya sama Andre? Mirip dikit. Mirip ya? Gantengnya lebih ganteng lu. Gi. Wah, insya Allah. Karena saya pemain Smackdown kata komentar di YouTube. Beda. Aldi Taher menawarkan langsung mobil tersebut melalui akun miliknya yang telah terverifikasi di Instagram. Oke, jadi di artikel jpnn.com ini si penulisnya mengkonfirmasi banget ini bahwa Aldi Taher Instagramnya sudah terverifikasi. Oh. Itu centang biru. Terus Aldi Taher ngomong gini, ini BMW E30 mesin M40 tahun 91. Nih Bang Andre masih full orisinil katanya. Kata Aldi Taher dalam video yang diunggah gitu. Jadi dia upload video terus ngomong gitu ke Andre Taulani, tapi nge-tag gitu, nggak ngomong langsung. Terus mantan suami Dewi Persik ini sengaja menyematkan akun Andre Taulani dalam unggahannya ya kan, di-tag berarti. Aldi Taher mengaku ingin menjual mobil hitam ini seharga puluhan juta. Bismillah, Andre Taulani 50 juta aja nih gitu. Kata pemain Tawasutra katanya. Tidak harus Andre Taulani sih dia bilang. Aldi Taher juga mengumumkan mobilnya untuk dijual umum gitu. Menurutnya mobil tersebut bakal diserahkan kepada pembeli tercepat. Jadi sebenarnya dia mengiklankan memanjat melalui Andre Taulani. Sebenarnya dia pengen jual mobil itu, nggak mesti sama si Andre Taulani gitu kan. 50 juta ya? 50 juta. Kalau kita lihat pasarannya ya, kalau BMW E30 itu kira-kira 65 juta sampai 100-an, sampai 90-an. Dia Kan tahun bawah. 91. Berarti dia jual di bawah pasar dong? Ada istilahnya BU men. Oh iya. Butuh duit dia, Tapi butuh masa uang cepet. Aldi Taher kan penyanyi paling legendaris. Legendaris sih, legendaris. Tet apa? Nisa Sabian. Cukup men. Cukup men. Cukup ya. Cukup. Ya gitu deh. Pokoknya Andre Taulani ini juga nggak nanggepin apa-apa sih karena dia tahu nih orang juga
istilahnya cuma bercanda doang sebenarnya gitu. 50 juta Andre Taulani malah mau beli mobil ginian. Mobilnya keren-keren men di rumahnya. Udah pernah ke rumahnya belum? Belum gue juga belum. Gitu. Nah ini juga ada yang komentar nih Gi, di aplikasi CPNN nih. Atas nama Gilang Sonar. Oh itu Pak Gilson, tahu Pak Gilson? Gilson tahu nggak Gilson? Keren juga fotonya. Gilson tahu nggak? Nggak tahu. Itu Gilang Sonar. Itu kan kepanjangannya gitu. Iya gitu. Kenapa bilang Langnar? Nah, Langnar. Langnar enggak. Sonar. Enggak jangan. Langnar. Gue bacain dulu ya. Siap. Jadi dia bilang Sultan Bintaro nggak level beli mobil seharga segitu kali. Setuju Pak, saya setuju sama Pak Gilang Sonar. Keren ya Pak Gilang. Karena harganya juga ya 50 juta dengan mobil BMW 30 biasa-biasa aja. Kecuali dia ada nilai jualnya kayak dalamnya itu audionya keren dan lain-lain. Atau pernah dipakai presiden saat itu Soeharto gitu. Soeharto. Kan 91 kan? Iya sih. Atau anak cucunya Pak Soeharto ya. Tommy Soeharto, Ya. Mas Tommy Soeharto. Itu kan bisa juga. Cuman kayak selevelan Aldi Taher nggak mungkin sampai situ sih wawasannya dia. Bener. Menurut saya. Gitu ya. Nah, tadi kita udah bicara otomotif nih 2 kali. Ini kita beralih soal kriminal. Kriminal. Jadi berita kedua terpopuler ini datang dari Bekasi. Bekasi. Jadi polisi baru menangkap 4 orang yang menjadi komplotan penggasak uang di ATM, Sergi. Gila. Zaman sekarang. Kapolres Metro Bekasi, Kombes Hendra Gunawan mengatakan pelaku itu berjumlah 4 orang. 4 orang. Jadi keempat itu punya peran masing-masing dalam melakukan aksinya. Biasa mereka melakukan aksinya pada malam hari. Jadi di 4 orang itu 2 berada di mesin ATM, 1 jadi supir, 1 memantau. Oh dia punya formasi. Ada formasi, ada yang memantau. Keren juga nih. Nah, pada saat proses penangkapan, sindikat tersebut awalnya terlihat mencurigakan di salah satu ATM. Jauh sebelum itu emang Bank Mandiri sudah melaporkan bahwa mesin ATM-nya terjadi pencurian. Ya. Di Bekasi tuh ya? Di Bekasi, di daerah Bekasi. Nah, polisi pun langsung melakukan penyelidikan dan observasi di sejumlah ATM di Bekasi yang dicurigai berpotensi menjadi target para pelaku. Pada Jumat minggu lalu, polisi menemukan 2 orang mencurigakan di salah satu ATM. Nah, polisi melakukan pembuntutan tuh di situ, Gi. Jadi film Lokasinya itu di Jalan Raya Bahkilong, Desa Sukadami, Cikarang Selatan. Wah, jauh juga nih Tapi maling. maksudnya Bekasi tuh ya? Tapi Iya. udah Cikarang sebenarnya. Para pelaku tidak tahu dibuntuti, hingga akhirnya anggota mengamankan keempat pelaku tersebut. Kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian. Nah, mengenai modusnya, menurut Hendra, pelaku bertindak awalnya ingin mengambil uang di ATM. Seperti biasa, memasukkan kartu debit. Kemudian pada saat melakukan transaksi, dia diganjal pakai obeng ininya. Selanjutnya pelaku mengambil kayak tegek itu, kayak tegek apa? Semacam alat pancing ya. Iya. Menarik duitnya. Pada saat uang sudah diambil, saldo tidak berkurang. Jadi karena dipaksa. Dipaksa. Ambil paksa ya kan. Dipaksa. Nah, menurut kepolisian, pelaku ini sudah melakukan aksinya sebanyak selama 2 bulan. Selama 2 bulan, tapi kalkulasinya nggak tahu berapa Nggak kali. tahu berapa kali, itu masih didalami. Polisi juga mengamankan barang bukti alat pengganjal ATM, uang tunai 4,2 juta, dan 1 mobil Avanza yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya. Pelaku dikenakan pasal 363 KUHP pidana tentang pencurian dengan ancaman hukuman penjara 7 tahun. Jadi gitu, Gi. Keren juga ya. Tapi dia melakukannya pada saat... Ya keren sih men. Masa nyolong keren. Ngerampok keren. Ya, maksudnya ya apa ya? Jangan ya nggak keren bener Ya sih. keren lah. Ya keren. Walaupun aksinya dia ada formasi depan, formasi belakang, tetap gak keren. Tapi ini termasuk penjahat kerah putih nggak sih?
Enggak lah. Daripada yang di jalan itu maling-maling yang jambret-jambret, nusuk-nusuk, yang membahayakan nyawa orang itu kan banyak, apalagi malam menjelang Iya sih. lebaran gitu kan Iya, lebih berbahaya. Lebih berbahaya. Cuman ini dia lebih kayak nyari aman sebenarnya. Nyari aman, dan mungkin dia kejahatannya nggak selevel untuk mau bunuh orang atau nyakitin orang. Bener. Levelnya cuma mau ngerugiin Benar. uang aja gitu. Si bank itu pengen ngambil bank gitu. Benar. Semoga ya Pak Polisi juga cepat menangkap sindikat-sindikat yang lain bila mana ada yang seperti ini lagi. Benar. Sambil kita lihat ini dulu, aku mau lihat buka aplikasinya dulu. Siapa tahu ada komentar. Yoi. Pasti ada komentar Gi. Pasti. JPNN. Oh iya, Kirain pasti. hutan JPNN ini lagi banyak yang ngeliat kita Gi. Iya. Viewers ya. Sekarang kita lihat Pak Nino. Pak Nino. Pak Nino ada fotonya pakai masker. Anda foto keluar sekali. Padahal di foto pakai masker. Kejahatan itu tidak bisa disembunyikan. Betapapun rapihnya, perbuatan itu pasti kelak terbongkar juga. Benar. Setuju. Quote of the day dari Pak Nino. Mantap. Keren, Pak Nino. Kayak ini ya, kayak waktu zaman kita kecil gitu. Busuk-busuknya bangke itu pasti bakal ketahuan juga. Pasti gitu. ketahuan. Atau sepandai-pandainya tupai melompat, jatuh juga. Bener. Gitu ya. Termasuk ini ya, komplotan penggasak mesin ATM. Iya, Pak Nino, Anda bijak sekali. Pasti Anda sering ngelihat berita-berita JPNN ya. Iya lah. Jadi kayak dia pintar sangat gitu. bijak. Oke. Thank you Pak Nino dan viewers. Oke viewers, kita masuk ke puncak berita terpopuler di aplikasi jpn.com ya. Saya bacain nih Mas Patan ya? Iya. Izin ya? Oke. Pengen tahu siapa melaporkan Joseph Paul Zong ke Barreskrim Polri? Oh ternyata. Judulnya gitu, jadi judulnya ambigu sehingga menarik viewers itu pengen baca gitu. Di Jakarta, pria bernama Joseph Paul Zong diduga melakukan penistaan agama lantaran mengaku sebagai nabi ke-26. Astagfirullah. Sure. Ini orang ya. Nabi ke-26 ya, oke sip. Pengakuan Joseph disampaikan dalam forum diskusi via Zoom bersama teman-temannya dan juga ditayangkan di saluran YouTube pribadinya. Kepolisian Republik Indonesia telah menyelidiki kasus tersebut dengan menelusuri keberadaannya di Jerman. Oh, dia di Jadi ternyata dia di Jerman, terus dia Zoom di Jakarta menistakan ini gitu. Diduga gitu kan. Terus dari kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono dalam konferensi pers harian di Mabes Polri Jakarta ngomong gini nih. Sampai saat ini penelusuran Polri terhadap yang bersangkutan atau Joseph Paul Zong ada di Jerman. Nah, jadi dikonfirmasi bahwasanya ini manusia tidak ada di Indonesia, ya kan? Ada di Jerman. Setelah pencarian di Jerman itu melalui Interpol, melalui kedutaan di Jerman juga, ternyata Paul Zong ini tidak ada. Di mana? Tidak ada di Jerman juga. Sebenarnya dia keluar dari Indonesia tuh sejak menuju Hong Kong tuh sejak 11 Januari 2018. Nah, saat ditanya terkait konfirmasi kedutaan besar di Indonesia di Jerman, sudah nggak ada di Jerman dan cuma menetap di Jerman tuh di Bremen cuma 6 bulan tok. 6 bulan ya. 6 bulan doang gitu. Nah, tapi kayaknya pada saat dia Zoom itu dia di Jerman gitu loh. Nah, lanjut lagi nih, dari Barreskrim Polri juga dia telah berkoordinasi dengan kedutaan besar Jerman, sudah ada komunikasi juga dengan atase kepolisian yang ada di Jerman, dan tentunya atase kepolisian yang sedang melaksanakan tugas melakukan hal-hal yang diperlukan, kata Pak Rusdin. Laporan tersebut, polisi tersebut bernomor LP-0253-0221 Barreskrim Polri melaporkan oleh Ketua Cyber Indonesia yaitu Husin Shihab. Jadi yang melakukan pelaporan di Indonesia ini Pak Husin Shihab. Pak Husin Shihab itu ya. Joseph Paul Zong ini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan, tapi masih kasus dugaan ini penodaan agama serta ujaran kebencian. Kalau ujaran kebencian saya setuju, gitu ya. Setuju saya. Barreskrim Polri juga segera menerbitkan daftar pencarian orang (DPO). Jadi sekarang ini si Paul Zong ini sudah masuk DPO, ya. DPO lintas negara, ya lintas negara, lintas benua ini malahan dari Asia Tenggara keluar ke Jerman. Ya. Tapi kalau menurut
track record yang kita baca-baca di Interpol, mereka itu jarang itu mau bekerja sama dengan kepolisian negara manapun terkait kasus hukum, misalnya soal penistaan agama atau politik. Kecuali mereka mau bekerja sama ketika dia korupsi, yang gitu-gitu. Ada beberapa banyak sih kasus yang lari ke luar negeri, tapi gara-gara Interpol gitu melihat aja, kasusnya, ini begini sifatnya doang, politis atau mungkin ini penistaan agama, apalagi kita tahu Interpol berada di Prancis kan. Tapi kalau kita lihat benang merahnya nih Mas Potan ya, kayaknya nih ini kan baru duga-dugaan gua aja nih, antara Jerman dan Indonesia nih kayaknya akrab banget Mas. Dan orang-orang Jerman tuh sangat hormat sama orang Indonesia. Jadi ketika ada bangsa Indonesia atau Nusantara disakitin hatinya, masalahnya kan di Indonesia ini beragam agama ya, bukan hanya Islam gitu kan. Tapi ini yang menodai itu adalah orang selain Islam, masalahnya gitu. Nah di Jerman ini balik lagi sangat menghormati warga-warga Indonesia. Berkat jasanya siapa? Jasanya Pak Habibie. Ya, Pak Habibie sangat dihormati banget di Jerman, sehingga orang-orang Jerman melihat orang Indonesia itu ya covernya Pak Habibie. Gitu. Mungkin salah satunya itu. Balik lagi ke Zenglong tadi, kayaknya dia pindah-pindah terus ya? Iya, nggak tahu ada masalah apa, dia selalu kayak nomaden gitu ya. Artinya kan dia punya banyak duit, benar nggak sih? Nggak tahu sih banyak duit. Cuman kalau banyak duit sih kayaknya nggak, soalnya kumisnya tipis. Kalau kumisnya tipis harusnya dia tembelin gitu. Nggak enak banget men dilihat tuh men. Coba lihat di videonya atau lihat browsing lah. Bener. Paulsen itu siapa? Ini ada juga nih yang komentar di aplikasi JPNNG atas nama Ian. Dia bilang ini bukan hanya penistaan, tapi juga meremehkan Polri. Polri harus berani bertindak tegas, tidak pandang bulu. Saya percaya Polri bisa membuktikan yang terbaik. Bravo Polri. Siap Mas Ian, saya juga setuju dengan Mas Ian. Tapi Polri juga udah berusaha semaksimal mungkin ya, sampai menaikkan kasusnya menjadi DPO gitu kan. DPO-nya bukan hanya di Indonesia, di luar negara. Itu luar biasa sekali gitu kan. Ya kita doakanlah semoga Polri bisa menangkap si Nah, kalau Mas Fatan nanggepin kasusnya Paul Zeng ini gimana? Kalau gue sih menanggapinya ya, karena dia udah jadi tersangka, mungkin polisi bisa mengaktifkan lah apa aset-asetnya Indonesia supaya dia tidak punya dapat uang lagi dan berpergian mungkin ya. Kan kalau orang berpergian itu butuh duit. Nah kalau aset-asetnya dimatikan di Indonesia kan. Oh bisa jadi. Atau tapi dia kita cari keluarganya ada nggak di situ kan? Kita kembalikan lah. Polri mungkin bisa lah membaca itu untuk menangkap si Jerman. Terakhir pesan saya buat Pak Paul Zeng, kalau misalnya Anda dengar, ini kalau Anda dengar nih dan saudara-saudaranya, apabila akal kalian tidak sempurna, kurangi berbicara kalian, oke? Siap ya? Jangan banyak bicara, yang kalian nggak tahu itu menimbulkan konflik. Ya kan? Nah, itu dia tadi 5 berita terpopuler JPN pada pekan ini. Menarik sekali, populer sekali dan hangat sekali untuk dibahas ya. Oke, saksikan terus ya reaksi JPN.com dan kita berdua terus ya, biar kita ngobrolnya enak gitu. Benar. Dan teman-teman juga bisa komen, bisa like dan subscribe. Ya. Reaksi JPN.com ada cerita di balik berita. Gua Fatan, gua Sergi. dah. Bye.